Selamat datang kembali di channel Burnout Radar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Burnout Radar di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham di sektor batubara ya. Yang pertama ada Indi, kedua UNTR, ketiga PTBA, keempat Adro, dan kelima ITMG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Indi. Indi pada hari Selasa kemarin ditutup naik cukup tinggi ya, bahkan ini sangat tinggi menurut saya di 9,97% ke harga 1930, dan kita lihat asing kemarin di hari Selasa berkontribusi setelah 5 hari dia jualan terus, kemudian dia net buy di 13 juta. Kita cek broker semarinya malah biasa aja ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Indi akhirnya mampu breakout ya. Breakout resisten kuatnya yang terbentuk dari Juni 2019 ya, sudah sekali diuji dan akhirnya dia naik ya. Arah selanjutnya Indi ke 2240 kalau terkonfirmasi breakout, tapi harusnya ini terkonfirmasi karena hari ini Indi naik disertai volume. Dan yang kalau Bapak Ibu lihat ya, dulu saya bilang Indi beli di bawah-bawah sini ya, di 900 sudah bisa spekulasi buy dulu ya, dan akhirnya dia rally panjang ya 100%. Dan indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 masih terbentuk ya, arah Indi ke atas selama batubara tidak ada sentimen negatif ya, dan harga batubara terus naik ya. Indi akan akhir tahun bisa menguji 2250 ya. Apakah dia mampu breakout ya, kita lihat ke depannya. Kalau dia tidak mampu breakout 2250 ya, dia mengarah lagi ke supportnya 1840 terdekat, bahkan ya maksimal ke 1550. Jadi seperti itu untuk Indi. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada UNTR. UNTR pada hari Selasa kemarin ditutup turun tipis 0,74% ke harga 26.775. Kita lihat asing masih net buy saham UNTR. Kita cek broker semarinya, terlihat KJ beli di 13.000 dan tidak terdapat di top 10 seller. YU juga beli di 9.000 dan tidak terdapat di top 10 seller. AK beli tapi terdapat di top 10 seller. CS yang tidak terdapat di top 10 seller beli di 2.300. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal UNTR ya lagi koreksi ya kemarin dan menutup ini gap ya. Terlihat gap pada kenaikan Senin, dia membuat gap dan sudah tertutup. Potensi ke depannya terlihat volume kecil saat dia koreksi ya, kemungkinan masih akan lanjut ya. Akhir tahun atau awal Januari mungkin akan menguji 28.800. Kalaupun lebih cepat bisa aja ya. Tapi kalau dia tidak mampu breakout dari 28.800 ini ya, dia akan ke bawah lagi ke 24.000 ya. Ini sudah terlihat histori sebelumnya ya, 24.000 ini adalah resisten atau support neckline-nya. Jadi ya dia akan koreksi ke situ, maksimal ke situ. Tapi bisa aja dia rebound saat menyentuh supportnya di 26.000. Jadi seperti itu untuk UNTR, masih sangat tajam mengarah ke atas. MACD garis biru dan garis merah, bar chart di atas 0 juga masih tinggi ya, potensi UNTR ke atas. Dan ini koreksinya koreksi wajar menurut saya karena masih kecil volumenya ya, sama tidak breakdown dari 26.000, maksimal 24.000 penurunannya harusnya. Jadi seperti itu untuk UNTR. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada PTBA. PTBA pada hari Selasa kemarin naik cukup tinggi 5,22%. Sempat juga naik tinggi di hari Senin 8,6%. Jadi dalam 2 hari kemarin PTBA sudah naik 13% ya, ke harga 2.820. Kita lihat PTBA masih dijual asing ya, asing masih distribusi, bahkan dari bulan Oktober asing terus distribusi saham PTBA. Kita cek broker semarinya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA akhirnya breakout 2820, resisten kuat yang terbentuk dari September 2019. Apakah ini akan menjadi momentum PTBA kembali naik ke atas 3.000 ke harga wajarnya ya? Kalau saya hitung harga wajarnya itu ada di 3.200 sampai 3.500. Jadi di daerah sini dan di daerah 3.380 ada gap, di 3.700 juga ada gap. Ya semoga di 3 sampai 6 bulan ke depan PTBA bisa menutup gap lah, minimal di 3.700 kalaupun dia tidak mampu breakout. Tapi harus naik atau harus konfirmasi dulu tutup di atas 2.800. Kalau terkonfirmasi breakout 2.800 ya sangat mudah PTBA ke minimal 3.200, bahkan menutup gap di 3.390. Jadi seperti itu untuk PTBA. Volume juga meningkat yang signifikan dari tanggal 18 November kemarin. Volume kembali muncul dan
PDBA ini sudah strong uptrend ya, karena moving average 20 sudah di atas moving average 60, 150 dan 200 dan sangat tajam mengarah ke atas ya. Kalaupun dia gagal breakout 2800 ya, dia mungkin akan mengarah kembali ke 2260 ya. Ini kan terlihat nih range sideways PDBA waktu di 2019 dari Juni sampai Januari 2020 dia bermain di range harga 2260 sampai 2400 sampai akhirnya ada dividen dia breakdown ya. Jadi seperti itu untuk PDBA, masih berpotensi ke atas selama tidak false breakout. Target tahun depan yang mungkin akan balik ke harga wajarnya lah, minimal di 3200. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Adro. Adro pada hari Selasa kemarin naik 4,04%, kelapa harga 1545. Kita lihat Adro juga dijual asing masih. Kita cek broker semarinya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro potensi besar mengarah ke 1650 dan Adro bisa dikatakan terkonfirmasi breakout, walaupun breakoutnya membuat gap ya. Kita lihat ke depannya lah, kalaupun ke depannya dia koreksi ya harusnya koreksinya menutup gap ya, karena Adro ini juga sudah cukup tinggi naiknya. Dan kalau Bapak Ibu buy waktu itu di daerah 1300, saya bilang nih, analisa saya sebelumnya Bapak Ibu udah lumayan kan profitnya di 18%. Dan juga kalau Bapak Ibu dulu ikut analisa saya waktu Adro ini belum naik di daerah 1080 sampai 1100, Bapak Ibu sudah cuan lebar nih. Nah, di 40% kan. Jadi seperti itu untuk Adro. Kita hapus dulu biar lebih jelas. Adro masih berpotensi mengarah ke atas ya, terdekat 1600 diuji kalaupun dia tidak mampu naik. Kalau mampu breakout 1650 itu potensi Adro kemungkinan tidak akan ke bawah lagi dan bermain di area atas di 1650 supportnya, bahkan bisa ke 2600. Jadi seperti itu untuk Adro. Volume juga sangat besar, signifikan naiknya, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Indikator garis biru MACD juga sangat tajam mengarah ke atas. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada ITMG, salah satu saham batubara yang banyak peminatnya untuk beberapa bulan ini. Hari Selasa kemarin turun 1%, kelapa harga 14.825. Kita lihat ITMG dibeli asing, setelah beberapa bulan dia terus jual. Kita cek broker semarinya biasa aja ya, nggak ada yang signifikan. Bandar yang sekuritas asing beli dan dia juga jual, sekuritas lokal juga beli dan dia juga jual. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG apakah tidak mampu breakout karena sudah 4 kali hampir menguji 15.490 namun terus gagal. Dan terlihat juga di September 2019 sempat di area di bawah resisten 15.480 namun dia turun lagi ya. Ada potensi seperti itu ITMG. Kalaupun dia koreksi tidak mantul dari 14.000 ini ya, tidak mantul dari 14.000 ini ya, arahnya ke support sideways-nya di 12.000 ya. Jadi perlu hati-hati. Kalau saya hitung harga wajar ITMG ini yang di bawah sudah lumayan mahal ITMG sekarang ya, tapi saham-saham blue chip atau berfundamental bagus itu biasanya di atas harga wajarnya ya, biasanya bermain. Dan juga tergantung batu bara lagi. Kalau batu bara naik ya kemungkinan besar juga ITMG naik, tapi harusnya ada koreksi ya, karena ITMG ini belum ada koreksi atau belum membuat swing low baru atau lower high baru ya. Ini sudah uptrendnya cukup tinggi, jadi ya harusnya dia koreksi ya. Bagus kalau dia koreksi cuman ke 13.900 ini, nggak sampai di bawah 12.800 atau 12.500 ini ya. Jadi seperti itu untuk ITMG. Dan ITMG ini akan bagus kalau sudah mampu breakout dari 15.500. Kemungkinan besar sudah tidak akan ke bawah lagi. Jadi 15.500 ini menjadi support kunci ITMG untuk naik lebih tinggi, bahkan bisa ke 24.000 untuk ITMG. Tapi harus confirm dulu tutup di atas
15.500. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau dukung channel Borneo Trader dan berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan, bisa klik di sawaria.co/Borneo Trader di deskripsi. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mendukung lewat Sawaria, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.